Saya bukan orang yang terlalu brand minded. Kalau brand minded itu kan biasanya brand-brand mewah gitu ya kan. I do peduli dengan the quality of suatu brand gitu. Nah, suatu brand itu dia punya kualitas yang bagaimana gitu, dan apakah harganya masih value for money apa tidak gitu. Kalau beli jam itu saya punya dua preference sebenarnya. Kerja, saya lebih pilih itu Alexander Christie karena modelnya bagus-bagus ya, modelnya bagus-bagus, kualitasnya juga lumayan bagus dan dia up to date terus tuh gitu dengan model-modelnya. Sementara harganya juga masih di kisaran 1 juta sampai 2 jutaan gitu. Jadi masih affordable lah, masih value for money-nya masih masih bagus gitu. Nah, itu kalau untuk formal. Kalau untuk yang sport biasanya saya lebih kepada kayak expedition gitu. Jadi dua itu produk yang saya suka. Kemarin saya muter-muter nyari jam setelah toko ketiga, saya quite impressed dengan penjualnya. Bagaimana dia ngejual jamnya ke saya gitu. Orang yang punya Alexander Christie dan expedition minded dan dia berhasil ngejual brand lain ke saya. Nah ini merek apa ini? Lafoten. Kalian aja mungkin nggak pernah dengar gitu ya kan. Tapi he managed to sell me this one gitu. Padahal saya nyarinya sebenarnya either Alexander Christie atau Expedition. Saya udah punya referensi, jadi udah ada foto-foto series brand itu yang saya pegang. Kalian punya ini nggak gitu? Ya, dia kasih lihat Expedition, Alexander Christie, walaupun dia nggak punya series yang saya minta. Tapi dia come up dengan beberapa brand replacement. Gitu. Ada beberapa kalimat yang dia gunakan itu yang quite impress me gitu. Bahkan mungkin beberapa sales hotel itu jarang memahami itu gitu. Yang pertama, ketika dia menawarkan ini, dia nggak bilang, kenapa kamu nggak coba ini? Gitu. Saya rekomendasiin ini, dan saya juga pernah pakai ini. Gitu. Jadi dia lebih menggunakan kata buktikan daripada kenapa coba. Tapi dia pakai kata buktikan. This is good, katanya. Dia langsung, this is good. You can prove it. Kamu buktiin aja. Ini barang bagus, katanya. Sambil dia ngasih tahu apa spesifikasi dari produk itu gitu. Dia juga nggak menggunakan kata murah gitu. Dia kasih brand pertama, dia kasih brand yang lebih mahal gitu. Terus saya bilang, wah ini mah kemahalan, saya bilang kan. Nah, terus dia pakai kata terjangkau. Nah, ini brand ini nih lebih terjangkau nih gitu. Jadi I'm quite surprised ini seorang penjual jam tapi tahu bahwasanya kata murah itu bisa memberi kesan murahan, kata terjangkau itu bisa memberi kesan value for money. Terus juga kata mahal. Dia nggak pakai kata mahal. Dia nggak pakai bilang ini mahal gitu. Enggak. Gitu. Kalau mau yang lebih premium ini gitu. Nah, karena apa? Karena kata mahal memberikan kesan overpricey, kemahalan gitu kan, nggak ada orang yang suka beli barang kemahalan. Nah, tapi dia pakai nih, kalau suka brand yang lebih premium, ini nih, look-nya juga premium kan. Pada saat dia ngejual ini, dia juga gunakan 3 kata itu sekali bersamaan. Ini produk, looks-nya premium, materialnya premium, tapi masih terjangkau harganya. Saya kena di sana. Kalau di situasi normal nggak mungkin saya akan beli ini jam yang namanya aja saya nggak pernah dengar gitu ya kan. Lafoten Safir gitu. Tapi dia berhasil bikin saya buka kiri saya. Padahal dari rumah saya itu udah komit bahwasanya saya nyari series ini dan kalau nggak ada saya nggak akan beli. Saya akan cari sampai ketemu gitu ya. Nah, di sini kita ngelihat ya bahwasanya pemilihan kata dalam kita bernegosiasi dengan tamu baik itu nanti di front office ataupun di FB ataupun di sales gitu ya. Karena di front office kan misalnya contoh ketika kalian bilang misalnya kamar yang murah kan akan memberikan kesan bahwasanya kamar kamar kalian murahan. Atau kalian bilang kamar ini lebih mahal. Itu sama aja kalian udah langsung bilang jangan beli kamar ini. Ini overpriced loh, kemahalan loh. Tapi instead kalian kalian sebutkan misalnya kamar yang lebih terjangkau harganya atau misalnya langsung dengan jenisnya, kamar standar. Atau kalau kalian mau jual kamar yang lebih mahal, jangan bilang kamar yang lebih mahal, tapi kalian sebut brand apa, jenisnya langsung, deluxe atau suite gitu ya kan. Atau kalian bilang kamar yang lebih premium misalnya. Nah, begitu juga ketika sales misalnya. Biasanya ketika sales akuisisi atau mendekati klien yang baru yang belum pernah di kita, apa yang biasa dikatakan oleh sales? Bu, Ibu nggak mau coba dulu di kami, benar nggak? 90% sales mengatakan, Bu, coba dulu dong di kami. Padahal kata coba itu dalam sales itu nggak bagus. Buktikan. Ibu nggak mau buktikan. Kalau apa yang saya katakan bahwasanya meeting experience di hotel kami itu lebih baik daripada hotel yang biasa Ibu pakai. Kenapa kata buktikan ini lebih baik daripada kata coba? Karena ketika kita menggunakan kata coba, di situ ada possibility fail and success. Ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan sukses. Nah, siapa yang mau
ngambil chance itu. Nggak mau orang ketika, wah ini ada kemungkinan gagal, PIC juga takut. Nanti kalau gagal gue dimarahin sama bos gue. Nah, jadi justru ketika kalian mengatakan kata coba, itu justru mengusir klien kalian untuk tidak ke tempat kita. Nah, tapi coba gue pakai kata buktikan. Bu, udah banyak klien-klien kita, udah banyak customer kita yang meeting di tempat kita, dan mereka semua happy dengan pelayanan kita. Mereka semua happy dengan meeting room kita. Dan mereka semua impress dengan makanan kita. Ayo ibu buktikan. Gimana? Beda nggak? Beda kan? Jadi itu yang bikin saya impress sama dia, sehingga sambil pulang nih, I decided besok-besok kalau gue beli jam lagi di sini. Ini orang udah ramah, pinter, dan harganya reasonable. Ngapain gue harus jauh-jauh lagi? Bener kan? Hanya tukang jam. Kalau dia misalnya punya profil yang saya harapkan, itu saya tawarkan langsung jadi sales itu. Sayangnya dia koko-koko yang nggak mungkin mau jadi sales kita ya. Ya, jangan-jangan dia yang punya itu kan. Uh-uh. Masa CEO ditawarkan jadi sales eksekutif? Ntar saya digambarnya. Nah, tapi itu dari situ kita bisa ngelihat ya, gitu bahwasanya itu kalimat, kata-kata yang kita gunakan dalam pitching, dalam pendekatan kepada klien, atau menghandle tamu di restoran, di FO, itu is really matters gitu. Bagaimana caranya kita meningkatkan kosakata kita, copywriting skill kita, storytelling skill kita, ya dengan banyak membaca. Jangan hanya membaca clickbait di media sosial. Nah, kalau kita kan kebanyakan bacanya clickbait doang, judul doang. Padahal judul dengan isi itu beda. Sehingga kalian makin sesat gitu. Makanya biasakan membaca gitu, biasakan baca buku atau membaca online gitu, copywriting kalian akan bisa jadi lebih baik gitu. Terus praktis, praktis dengan apa? Praktis dengan memberikan training, dengan memberikan presentasi. Kenapa saya suka training gitu? Satu, saya memastikan bahwasanya karyawan saya mengerti dan harapannya melaksanakan apa yang saya harapkan. Tapi poin keduanya adalah saya latihan, jadi kemampuan saya itu terasa. Pasti kalian all agree bahwasanya practice make perfect. Semakin banyak kamu lakukan, maka semakin pintar kamu dalam melakukan hal itu. Benar nggak? Perbanyak bicara. Seperti presentasi, training, debat, briefing, etc. etc. Maka kemampuan kalian akan terasa. Jangan takut, jangan sungkan, jangan apa ketika diminta untuk bicara.